Selamat datang di media pembelajaran sistem komputer bersama saya Intan Bani, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenal sistem komputer, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Nah, teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa komputer bisa menyala, menjalankan aplikasi, dan merespon setiap perintah yang kamu berikan? Ternyata, ada 3 elemen utama yang bekerja sama di balik semua itu. Di video ini, kita akan mengenal ketiga elemen utama tersebut. Yuk kita mulai! Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke masing-masing elemen, mari kita pahami dulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk menerima data, mengolahnya, dan menghasilkan informasi yang berguna. Sistem ini terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, yaitu manusia sebagai pengguna atau yang biasa disebut brainware. Teman-teman, ketiga pilar ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari hardware. Hardware adalah komponen komputer yang bisa kamu lihat dan kamu sentuh secara fisik. Hardware sendiri dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, yaitu perangkat input, yang merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, contohnya seperti keyboard, mouse, dan juga scanner. Perangkat yang kedua, yaitu perangkat proses, yang merupakan komponen yang bertugas untuk mengolah data. Yang paling utama adalah CPU atau Central Processing Unit, yang sering disebut sebagai otak dari komputer. Selain CPU, ada juga RAM yang membantu mempercepat proses kerja komputer. Perangkat yang ketiga yaitu perangkat output, yaitu alat yang menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya seperti monitor, printer, dan juga speaker. Dan yang keempat yaitu perangkat penyimpanan, yang dimana merupakan media untuk menyimpan data. Contohnya seperti hard disk, SSD, dan juga flash disk. Jadi teman-teman, semua yang bisa kamu pegang di komputer itulah yang dinamakan dengan hardware. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke elemen yang kedua yaitu software. Berbeda dengan hardware, software sendiri merupakan perangkat lunak, artinya tidak bisa kamu pegang secara fisik. Software adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberi tahu hardware apa yang harus dilakukan. Software sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, software sistem operasi. Ini adalah software yang paling dasar untuk mengelola seluruh kerja komputer. Contohnya yang pasti sudah kamu kenal, yaitu seperti Windows, Linux, dan juga Mac OS. Yang kedua, software aplikasi, yaitu program yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya seperti Microsoft Word untuk mengetik, Google Chrome untuk browsing, dan juga Photoshop untuk mengedit gambar. Dan yang ketiga, yaitu software pemrograman, yaitu alat yang digunakan oleh programmer untuk membuat software baru. Contohnya seperti Visual Studio Code dan aplikasi compiler seperti Python. Intinya teman-teman, tanpa software, hardware hanyalah tumpukan besi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lanjut teman-teman, elemen yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah manusia, yaitu orang-orang yang mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem komputer. Tanpa manusia, hardware dan juga software tidak akan ada artinya. Nah, ada 3 peran utama dalam brainware. Yang pertama, programmer, yaitu orang yang membuat dan mengembangkan software atau aplikasi. Yang kedua, ada teknisi, yaitu orang yang bertanggung jawab merawat
dan memperbaiki hardware komputer. Dan yang ketiga, ada user atau operator, yaitu pengguna umum yang menggunakan komputer untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Nah teman-teman, setelah kita mengenal ketiga komponen tadi atau ketiga elemen tadi, sekarang mari kita lihat bagaimana ketiga elemen ini saling berhubungan. Oke teman-teman, bayangkan kamu sedang mengerjakan tugas di laptop. Kamu sebagai brainware mengetik menggunakan keyboard yang merupakan hardware, lalu Microsoft Word sebagai software merespon dan menampilkan tulisanmu di layar monitor. Nah, jika salah satu tidak ada, misalnya softwarenya tidak terinstal atau keyboardnya rusak, maka pekerjaanmu akan terhambat. Itulah mengapa hardware, software, dan brainware harus bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Oke teman-teman, sebelum kita selesai, yuk uji pemahamanmu dengan pertanyaan singkat. Pertanyaan yang pertama, mouse termasuk perangkat apa? Hardware, software, atau brainware? Jawabannya adalah hardware, karena mouse adalah perangkat fisik yang bisa kamu pegang. Pertanyaan yang kedua, Windows adalah software jenis apa? Jawabannya adalah sistem operasi. Bagus, kamu sudah memahami materi ini dengan baik. Oke teman-teman, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari dari video hari ini. Yang pertama, tentang hardware adalah perangkat keras yang bisa dilihat dan disentuh secara fisik. Yang kedua, software adalah perangkat lunak berupa program dan instruksi. Serta yang ketiga yaitu brainware, yang adalah manusia yang mengoperasikan sistem komputer. Ketiganya saling bergantung dan saling berhubungan untuk membentuk satu sistem yang lengkap. Oke teman-teman, untuk mempelajari lebih lanjut, jangan lupa saksikan video selanjutnya yang akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap terkait sistem komputer. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semangat belajar!